Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8 dengan pendamping Kak Lutfinanda Putri. Di sini kami akan menjelaskan mengenai perkembangan revolusi industri di dunia. Pertama-tama, mari kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama aku Anggira Dini dengan akhiran NIM 10. Saya Debbie Aurelia Hidayat dengan akhiran NIM 18. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian Firmansyah dengan akhiran NIM 029. Perkenalkan, nama saya Rista Rati Mutiarani dengan akhiran NIM 032. Perkenalkan, nama saya Sri Lestari Lumbantoruan dengan akhiran NIM 072. Perkenalkan, nama saya Mengko Alam Syawidia dengan akhiran NIM 082. Perkenalkan, nama saya Fadilatul Hanifah dengan NIM akhir 085. Perkenalkan, nama saya Salma Zada dengan akhiran NIM 093. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai revolusi industri 1.0. Revolusi 1.0 merupakan sebuah revolusi di bidang industri yang pertama kali terjadi pada abad ke-18, yakni berkisar pada tahun 1750 hingga tahun 1850. Revolusi ini ditandai dengan adanya penemuan mesin uap yang digunakan dalam proses produksi barang. Revolusi 1.0 pertama muncul di Britania Raya yang akhirnya tersebar ke seluruh negara yang ada di daerah Eropa Barat, Amerika Utara, Jepang, hingga ke negara di berbagai penjuru dunia. Sebelum adanya revolusi ini, proses produksi barang atau jasa bisa dikatakan sebagai hal yang sulit karena semuanya dilakukan secara manual. Dengan adanya revolusi tersebut, semua proses produksi yang ada bisa dikatakan menjadi lebih mudah, efisien, dan juga lebih murah. Tepatnya di Inggris, di mana mesin uap pertama kali digunakan sebagai alat tenun, mekanis pertama yang dapat meningkatkan hasil serta produktivitas industri yang ada di bidang tekstil. Sama halnya dengan transportasi internasional kapal laut yang pada masa itu masih mengandalkan tenaga angin untuk bisa berlayar. Berkat penemuan James Watt tersebut, penggunaan tenaga angin pada alat transportasi pun semakin berkurang. Dan berkat mesin uap tersebut, sebuah kapal dapat berlayar 24 jam penuh dengan adanya kayu serta batu bara yang cukup. Di sisi lain, keunggulan itu ternyata revolusi industri 1.0 juga memiliki dampak yang buruk terhadap lingkungan, yakni ialah pencemaran udara akibat asap yang dihasilkan oleh mesin uap dari hasil pembakaran kayu dan batu bara. Namun, berdasarkan sumber yang ada, revolusi 1.0 telah berhasil menjadi dongkrak awal bidang perekonomian, yang ada di mana selama lebih dari 2 abad setelah revolusi ini terjadi, peningkatan rata-rata sebesar 6 kali lipat pendapatan per kapita di berbagai negara yang ada di seluruh dunia. Revolusi Industri 2.0. Kemunculan revolusi 2.0 atau yang juga dikenal dengan revolusi teknologi ini ditandai dengan adanya penemuan tenaga listrik yang membuat mesin uap yang sering digunakan dalam proses industri makin lama makin tergantikan. Munculnya revolusi ini dilatar belakangi oleh sempat adanya kendala yang menghambat proses produksi di suatu pabrik, yakni masalah transportasi. Pada akhir tahun 80-an, transportasi mobil mulai diproduksi secara massal, namun proses tersebut tidak singkat karena setiap kendaraan harus dirakit dari awal hingga akhir oleh seorang perakit mobil. Revolusi tersebut menyebabkan proses produksi yang ada berubah secara keseluruhan, di mana produksi mobil tidak lagi memerlukan banyak tenaga kerja untuk merakit dari awal hingga akhir. Penemuan pembangkit tenaga listrik serta motor pembakar dalam combustion chamber menandakan terjadinya revolusi industri 2.0 yang akhirnya memicu berbagai kemunculan teknologi baru seperti mobil, pesawat terbang, dan masih banyak lagi. Dampak lain yang ditimbulkan dari revolusi ini juga seperti yang kita lihat yaitu Perang Dunia II yang pada saat itu berbagai kendaraan seperti pesawat tempur, tank, dan yang lain-lain diproduksi dalam skala yang besar. Pada revolusi ini juga terjadi perkembangan pada manajemen bisnis, meningkatkan efektivitas serta efisiensi berbagai fasilitas yang ada di industri.
Revolusi 0.0. Baik, saya akan menjelaskan revolusi 3.0. Revolusi ini muncul pada akhir abad ke-20 yang ditandai dengan adanya teknologi digital serta internet. Jika dibandingkan dengan revolusi sebelumnya, revolusi 3.0 ini dipicu dengan adanya berbagai mesin yang bergerak serta berpikir secara otomatis, yang kemudian disajikan dalam bentuk komputer atau robot. Komputer pertama yang dibuat pada era Perang Dunia Kedua merupakan contoh dari revolusi ini. Komputer yang bernama Colossus itu digunakan untuk memecahkan kode buatan Nazi Jerman. Dari sanalah kemudian muncul banyak inovasi yang beberapa contoh diantaranya adalah munculnya smartphone, komputer, serta berbagai inovasi pada sistem perangkat lunak dan juga inovasi pengembangan pada sumber energi baru. Pada revolusi ini juga terjadi perubahan pada pola relasi serta komunikasi yang terjadi pada masyarakat. Bidang bisnis pun mengalami hal yang serupa untuk harus beradaptasi dan merubah cara kerjanya agar dapat menyesuaikan dengan keadaan yang ada dan tidak hilang dengan kemajuan zaman. Selain itu, kemajuan teknologi komputer pada masa ini juga bisa diketahui lewat ditemukannya berbagai macam penemuan. Contohnya semikonduktor, transistor, hingga kemunculan IC atau integrated chip yang mampu membuat ukuran komputer semakin kecil, menggunakan daya yang sedikit, tetapi dengan kemampuan menghitung dan menerima perintah yang semakin canggih. Namun dengan kemunculan revolusi ini juga terdapat pengaruh negatif yang bisa kita lihat dari banyaknya pabrik yang lebih memilih menggunakan mesin canggih dalam proses produksi mereka yang jauh berkali-kali lipat lebih cepat dan berkualitas jika dibandingkan dengan sumber daya manusia. Yang mana hal ini tentunya mengakibatkan banyak tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan mereka dan akhirnya menganggur. Lalu selanjutnya terjadi revolusi 4.0. Revolusi ini baru terjadi pada awal abad ke-21, yang mana pada revolusi ini manusia telah menemukan pola baru dengan adanya kemajuan teknologi yang begitu cepat, sehingga dapat dinilai mengancam berbagai perusahaan konvensional. Revolusi ini banyak mengubah perspektif mengenai ukuran perusahaan, bukan lagi sebuah jaminan, tetapi bagaimana perusahaan tersebut dapat beradaptasi dan memiliki kelincahan yang merupakan sebuah kunci keberhasilan untuk mencapai tujuan serta prestasi yang ada. Pada revolusi ini juga banyak bermunculan teknologi baru yang sebelumnya belum pernah terpikirkan, seperti layanan ojek online, pembayaran melalui gadget, hingga warung digital yang sedang bermunculan di tengah-tengah masa revolusi ini. Nah, pada era ini juga ditunjukkan bahwa perusahaan tidak lagi bersaing pada jumlah atau hasil produksi. Sebuah perusahaan lebih mengarah ke inovasi yang berupa kecepatan sebuah perusahaan dalam mendapat dan mengembangkan ide baru. Dengan terus berkembangnya industri yang ada, kita bisa melihat pola yang muncul bahwa nanti lambat laun keberadaan SDM akan tergantikan oleh kemajuan teknologi, yang mana agen perubahan dalam hal ini adalah manusia itu sendiri. Maka pada revolusi ini, setiap orang dituntut untuk memahami teknologi serta mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari agar bersaing dengan segala otomatisasi yang ada di era ini. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai perkembangan revolusi industri yang ada di dunia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.